Pesan Mbah Kulo sampun pesan Pak, sengak tang nak potoh senaos ngaji ke negara orang pepinter pehebat ajar pejauh, tapi sengak jak kelopai tang asal usul dari Sampang Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup Sampang, hidup Sampang, hidup Pak Bupati. Ayo kita semuanya ini Pak, bukan orang alim, bukan orang solih, tapi walaupun bukan orang alim dan orang solih, tetap menjadi jamaahnya para orang alim dan orang solih. Boleh saya berpantun Pak? Orang Pontianak biasa berpantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ibu mengucapkan salam di dalam Islam hukumnya udah ada salah cik kuat saja. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam hukumnya. Dan di dalam salam ada 3 doa. Salam itu adalah ciri dan identitas orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan di dalam salam ada 3 utama doanya. Pertama, saya doakan yang hadir mudah-mudahan diberikan keselamatan dari dunia kantos akhirat. Nomor 2, manter Allah aparing rahmat de ajunan setuju. Nomor 3, manter ilmu na barokah, rezeki na barokah, jabatan na barokah, dan keluarga na barokah. Tapi bagi ibu-ibu yang tidak mau menjawab doa dan salam saya doakan pulang pengajian ini suaminya kawin lagi. Tak tahu manan roh. Ngapunten Kiai nyonetin Kak Dinto. Saya tawarkan dulu sama ibu-ibu. Saya ini orang Pontianak Kalimantan Barat, Ibu. Saya berterima kasih kepada Kiai Haji Ayatullah. 27 tahun saya tidak pulang ke kampung halaman ini Kiai. Umpamane tak paringi tiket pesawat billahi tak mangkat. Masya Allah, saya ini Kiai Muhammad, saya ini keturunan Sampang, di Kecamatan Banyuates, Desa Pelanggeren. Pola beda Kelebun Pelanggeren. Kamu Kelebun Pelanggeren. Saya mah. Toring aku tretan. Munasali memangkin. Leki rame orang payah. Saya tawarin buat ibu-ibu. Saya kalau ceramah-ceramah itu multibahasa, ada 7 bahasa yang saya pakai. Saya kasih kan geludul kayak ngakidul. Gele pembawa acara salah boleh. Kiai Muhammad ini bukan mewakili panitia, tapi sambutan bupati tadi itu. Seporana Kiai seporana. Larang kinto Kiai. Larang kene Kiai. Cek matur sekelangkung dimin Kiai. Legi lanceng meneka Kiai engki. Lo orang doa sama Allah kok nanggung toh. Kalau orang doa sama Allah itu jangan nanggung-nanggung Pak. Innallaha la yaqbalu du'a biqalbin qasi. Allah itu tidak mau menerima doa hamba kalau hatinya keras dan ragu-ragu kepada Allah. Untuk apa ragu mendoakan Kiai Mama jadi Bupati Sampang? Boleh kampanye Kiai?
Teman-teman Bawaslu ada? Beliau jangan diperiksa, cukup saya saja yang diperiksa. Enggak, saya tawarin bahasa Madura. Kesokan bahasa Madura? Bahasa Cebeh, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Melayu, itu yang saya pakai, Kiai. Bahasa Arab, bahasa Inggris bisa. Yang terakhir untuk santri putri saya tawarin bahasa Korea. Sarangeo ya degi ya kena, cuma aja ya kena. Allahu Akbar. Saya merasa sangat berbahagia sekali, Kiai Mama. Malam ini setelah 27 tahun Allah mentakdirkan saya pulang ke tanah Madura, tanah di mana melahirkan ide besar berdirinya sebuah bangsa yang bernama Indonesia, dan idenya dari tanah Madura. Indonesia tidak berdiri tanpa awal kerajaan Majapahit, dan Majapahit mustahil ada kalau tanpa pikiran dan sumbangsih dari Arya Wiraraja. Maka dipastikan hutang sejarah bangsa ini adalah ke tanah Madura. Keluk benih siapa ke burung? Oh seporan. Nah tak rok ngerok dan gula ingki menang keajunan kesokat ngiring juga. Yang dirahmati Allah, guru mulia kita, pengasuh pondok pesantren Nazhatul Thullab Prajen Camplong. Ini susah saya ngafalnya Kiai ini, tapi saya ini Kiai, saya selepas pendidikan di negara orang mendapat lisensi sebagai penutur sejarah. Gelu siapa kopak gelu mat, kita marinon saya mat. Nazhatul Thullab itu berdiri abad ke-17, artinya 300 tahun lebih. Nazhatul Thullab memberikan sumbangsih besar bagi semangat dan kokohnya agama Islam yang ada di Pulau Madura dan Jawa serta seluruh Indonesia. Maka tepuk tangan untuk Nazhatul Thullab. Dan itu bukan perkara mudah, itu bukan persoalan gampang. Tradisi keilmuan dijaga. Maka tema yang diangkat oleh panitia, merawat tradisi dan menjaga sanad keilmuan, itu penting. Serius saya Pak, serius. Termasuklah Allah yarham Kiai Haji Faisal Basuni yang merupakan santri kinasih dari pondok pesantren Nazhatul Thullab. Tepuk tangan untuk beliau semuanya. Ada ulama-ulama, para kiai, para umara, para zuama duduk di antara kita. Saya ini datang sebagai saudara, saya datang sebagai sahabat dan keluarga. Ambah saya itu ke Kalimantan tahun 1930 dan saya generasi ketiga. Pesan Mbah Kulo sampun pesan Pak, saya nggak tang nak potoh senaus ngaji ke negara orang pepenter pehebat acur pejauh, tapi saya nggak jak kelopai tang asal usul dari Sampang Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup Sampang, hidup Sampang, hidup Pak Bupati. Ayo aja lah 3 juta lah aja. Kiapa boleh. Yang dirahmati Allah, Kiai Ayatullah, kemudian Kiai Mujib. Ini 2 sosok yang luar biasa sebagai penerus beliau. Semoga Allah merahmati beliau berdua. Yang satu dengan gayanya yang luar biasa. Agak corak meragukan Kak Dinto. Yang satunya luar biasa, yang satunya cool. Tapi hari ini saya nagih sama beliau.
waktu beliau nikahin ponakan saya ini harinya naki setia cah abdinah saya menikah ajunan lihat malam mengken etakhir ajunan semenikah abdinah lu pala beda seteti nomor 4 kena kalau ke mama ndak boleh, bupati ndak boleh banyak-banyak, bupati cukup 1 ya kiai ya ingki sehingga orang gitu main. Kapan lagi ngerjain para kiai-kiai besar mak, para kepala desa yang luar biasa malam ini. Saya tidak bisa nyebutkan satu persatu, tapi tepuk tangan untuk para kepala desa yang hebat ini, kontribusinya luar biasa. Kemudian anggota DPRD Kabupaten Sampang yang sebelah mana? Siapa melang pak? Nih kepanitia kita tekor panikan. Nih ke saya budi nih kelarang pak. Bok benih kaleng-kaleng acara nih. Panitia gimah, kurang senapa polo juta tengah. Senapa? Pak polo gempang. Abek tak pak? Tanapa nomor rekening beda pak. Mon sampean coba siap-siap de pesen. Hari benih aja pak. Kule saya undang jauh dari Pontianak nih ke Betir. Mempasal pek leku tak bejer gula. Pon Allahumma sholli ala Muhammad. Lu ki baca kafir. Hari mun tak baca leki tak nyelim ke. Pon dibaca ke mengapa orang kiai. Yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Haji Abdul Wahid Damanhuri sebelah mana? Oh nggih panjenenganipun. Kemudian Kiai Haji Bahauddin. Nggih Pak Yai, kita tadi sepakat kita akan buat mazhab berpikir baru namanya mazhab hahahihi. Dan itu mazhab terakhir dari Nahdlatul Ulama. Kenapa? Orang NU itu selalu bahagia dan ceria Pak. Setiap persoalan apapun bisa diselesaikan dengan cara yang mudah dan indah oleh Nahdlatul Ulama. Maka bersyukurlah para pengurus Nahdlatul Ulama, mulai dari MWC, kemudian ranting, ataupun yang mungkin PC hadir malam ini. Saya juga sebagai pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, sebagai wakil Khatib Syuriah PWNU Provinsi Kalimantan Barat. Para Banung dan lembaga, teman-teman Ansor dan para Bansor hadir. Bansor? Banser dan Ansor itu panjangannya Bansor. Kenampu anu kiai mama Bansor ni kampu jek gareng kiai. Kele abdine kelantang kiai. Ari makin kene kiai kena. Payah. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Wijdan, Ketua Paguyuban Kelebun Pantura Bersatu yang oh subhanallah. Baca kalau pain ke mama pemenang coba kini dukung melolot beri suara sambian lagi ning belet tak bacaan ke Pengaporah Bapak Haji Sukaryadi AS Kepala Desa Bunten Barat sebelah mana? Oh tuan rumah aduh coba nondo ke BHI selebur ke mari majer ke kiai Pengaporah dan kemudian para jamaah semuanya. Saya mau tanya dulu alumni ini yang hadir dari seluruh Indonesia insyaallah. Tadi ada dari Tabanan Bali, angkat tangan yang Tabanan Bali. Orang Madura, orang Bali. Batang goreng Bali. Alumni Bali. Alumni Pontianak. Mak Katibi tiket aduh payah mau nanti alumni macam nikah ya makin dia saya budak hunan subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana disampaikan oleh Kiai Mama tadi, semuanya sedang berbahagia malam ini. Walaupun kita sudah ditinggalkan lama oleh guru mulia kita, tetapi doa kita malam hari ini mudah-mudahan menjadi saksi kebaikan bagi almarhum yang semuanya malam ini adalah berguru kepada beliau semuanya.
Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menggambarkan wafatnya orang alim. Silakan para santri, silakan buka di dalam kitab Mu'jamnya Imam Tabrani, dan Imam Baihaqi mengambil riwayat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala an. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mautul alim musibatun la tujbar wa thulmatun la tudbar wa najmun tumisah. Mautu alimin aisaru min mauti alimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lastari adhabu. Rasulullah sudah memberikan sinyal untuk kita semuanya para jamaah bahwa wafatnya orang alim, wafatnya Kiai Baisuni, wafatnya Kiai Faisal Basuni, wafatnya ulama-ulama Pracan, wafatnya ulama-ulama Sampang adalah sebuah musibah yang sulit untuk mendapat gantinya. Dan wafatnya ulama, wafatnya ahli ilmu yang bersanad langsung kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laksana sebuah lubang yang sulit untuk ditampal. Dan wafatnya ulama, wafatnya orang alim, wafatnya Kiai Faisal, wafatnya Kiai Baisuni laksana seperti bintang yang kehilangan gemerlap cahayanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matinya masyarakat umum, matinya masyarakat yang banyak lebih mudah aku terima dibandingkan dengan wafatnya satu orang alim. Wafatnya satu orang alim adalah menjadi bahaya bagi umat jika ulama yang wafat tidak bisa digantikan oleh penerus-penerusnya. Maka oleh karenanya malam ini mari kita hanya berharap kepada Allah, pondok pesantren Darussalam Al-Faisaliyah ini bisa diteruskan oleh para penerusnya, putra putri beliau dan seluruh santri dan alumni. Kita semua punya tanggung jawab moral yang sama, bahwa Darussalam tidak berdiri dengan tiba-tiba. Tahun 1968 pondok pesantren ini berdiri, walaupun kemudian pada tahun kurang lebih 1989 pesantren ini mulai membuka diri bagaimana menerima program-program pendidikan agar bisa santri yang lahir dari tempat ini bisa berkiprah lebih besar di tengah-tengah masyarakat dan umat. Ini bukan perkara gampang. Saya hanya ingatkan kepada para santri, saya ingatkan kepada para santri semuanya, jika hari ini Anda jadi pejabat, jangan mengira doa Anda sedang dikabulkan oleh Allah. Yang sedang menjadi pemimpin di tengah umat, yang sedang menjadi orang kaya dan pengusaha hari ini, jangan engkau hanya berpikir bahwa doamu sedang dikabulkan oleh Allah. Investasi itu dimulai oleh ibu dan gurumu. Tidak mungkin kau bisa seperti hari ini jika di dalamnya tidak ada doa Kiai Baisuni dan Kiai Faisal. Apakah kita tidak merasa malu kepada seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita kenal dengan Imam Hanbali, pendiri madhab fikih Hanbali, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Baihaqi di dalam sebuah kitab Manaqib lil Imam Syafi'i. Ketika Imam Hanbali menceritakan begitu mencintai beliau terhadap gurunya yang bernama Imam Syafi'i, dan kula sareng panjenengan deng kadeng ngadukake guru kinto. Kadang lek kelopain, engki kadang lek engak. Tepan susah engak ke kiai, tepan banyak pesele tak atole sakale. Banyak iki to, Citohir bade Citohir. Citohir paringe dua. Paringe itu dua sareng Kiai Ayatullah. Mandi kiai. Paringe dua manter andi anak. Inggih Haji Tohir tak keren di anak mak, tetap si rajin si Andi. Mpon le baca sarang Haji Tohir ceritana, tapi rezeki ini yobe benih paringe putra, paringin kesempatan meletana 200 juta oleh seminggu tabar bi orang 300 kiai, gara-gara tuh saya paringin sarang Kiai Ayatullah pola
apa ring ndak panjenengan kamu Ji Tohir Ci badhe Ci mun paju 300 Ci saya kada paring aki ke kiai Ci iya saya kada denak Ci are sing ngebeler ya Ci apa kata Imam Hambali saking beliau mencintai gurunya yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa ad'ullaha fi salati mundu 40 sana wa aqulu rabbighfirli wa liwalidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i 40 tahun Imam Hambali Kak Dintoh lastarena salat tak pernah lepah adua aki guruna saya sampet Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala saking penapa saking estona leres dawuh Kiai Mamak saking atene panika cinta mahabbah esto luar biasa dak guru Kak Dintoh. Padahal kalau bicara soal keilmuan siapa yang meragukan Imam Hambali? Imam Hambali itu hafalan hadisnya mencapai kurang lebih 1 juta hadis lengkap dengan hukum sanad dan matannya. Imam Hambali ulama yang berkaliber dunia Ariyah alumni Al-Faisaliyah macam duha seminggu tak mare pengen tanya aki kakek manduk dem lambe ya montang guru lambe beda ke lambe siapa guru nah ke Faisal ya kalau apes-tepes ke Faisal din jo abana rakyatullah setia yen je tak guru kia astagfirullahalazim kini ngaki dul mat din kini ngaki teh tan su nah kini ngaki na nor kini ngaki nor guru paneka dunya akhir bani kuna coma guru waktu tunya mak karena mana kelero abe panika paling berbahaya panika andi guru tandi sanat. Kalau Kiai Faisal Baisuni jelas salah satu pesantren pertama yang dimasuki oleh beliau adalah pesantren Nazhatut Thullab. Berarti panjenengan semua berguru kepada beliau Ramama. Selepas itu kemudian beliau melanjutkan ke pondok pesantren di mana? Banyu Putih. Selepas Banyu Putih kemudian ke Buduran. Artinya apa? Sanad keilmuan santri ini jelas sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak, al-isnadu minad din laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Isnad atau sanad keguruanmu, engkau berguru kepada Kiai Ayatullah, Kiai Ayatullah berguru kepada ayahandanya tercinta yang bernama kepada Kiai Faisal Baisuni, Kiai Faisal Baisuni berguru kepada Kiai Muafi Zaini yang ada di Camplong, kemudian berguru lagi kepada ulama yang ada di Buduran. Sesungguhnya kita sedang diingatkan bagaimana mungkin hatimu akan tersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara engkau tidak memiliki sanad yang jelas. Maka ilmu yang ada di pesantren ini sanadnya jelas. Pon lemah lempon mak. Helu ke acara kalau saya kiai ceramah di Singapura itu cuma 45 menit kiai, serius 45 menit. Saya ceramah di Singapura 45 menit. Nikai bejer $3,000 kiai. Mau nikah dinto pas 2 jam, nikah kan $6,000 kiai. Lene ke sosa penitian apa nikah mak? Tanah air kiai. Hah? Imun tanah air kan celot ke. Tetingko ibu dia celot bi beuna. Ndak apa-apa Kiai Ayat, bisa nawar tipis-tipis boleh lah. Lah saya ini kan NU Pak. Kiai Ayatullah ini luar biasa ke NU Pak. Dan Kiai Faisal itu luar biasa ke NU.
Yang saya mau jelaskan adalah kenapa Pak Kiai ini sebentar-sebentar ngomong NU, sebentar-sebentar bicara NU. Loh Pak, kita ini katanya Presiden Soekarno jas merah Pak. Jangan sampai melupakan sejarah. Berdirinya bangsa ini, berdirinya negara Indonesia tahun 1945 itu bukan hadiah Belanda Pak, bukan hadiah Jepang, tapi itu barokah perjuangan para ulama, para kiai, para santri, para syahid, para syuhada, para orang-orang salih yang mengorbankan harta, nyawa, mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan sebuah bangsa Indonesia. Dan itu juga atas peran luar biasa Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, kemudian ulama-ulama yang ada di Pulau Madura. Artinya kemerdekaan bangsa Indonesia punya hutang sejarah kepada kiai dan pesantren. Hutangnya besar Pak, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Mamak tadi. Tolonglah negaraku, tolonglah pemimpin-pemimpin bangsaku. Pesantren tidak pernah menagih, kiai tidak pernah menagih, tapi ingat bahwa bangsa ini kontribusi besar salah satu diantaranya adalah para ulama dan kiai, para santri dan pondok pesantren. Tapi karena para kiai dididik bagaimana tawadu, bagaimana sabar dan ikhlas dalam berjuang di jalan Allah, para kiai itu tidak akan meminta, tetapi seharusnya penyelenggara negara yang faham bagaimana menjadikan pesantren ini sebagai basis utama agar bangsa ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan hukum Allah dan sesuai dengan amanat undang-undang negara Republik Indonesia. Maka pesantren jangan dilupakan, madrasah jangan dilupakan, diniyah jangan dilupakan. Jangan menganak emaskan pendidikan yang lain saja. Ingat Bu, Ibu paham bahasa Indonesia Bu? Karena lambe kiai bede Pontianak ke mama bede Bu Ibu ring Madura tak oneng bahasa Indonesia. Mangka dalah kok kiai ojen pas ambu compon ring melaju. Tanya aki bahasa Indonesia kan tak ngerti kiai. Si Madura gele. Tanya aki bisi ibu ring melaju gele. Ibu mau kemana? Udah tak kerja. Aduh, aja bapak apa ya nih? Cengkok tak tahu. Oning cuma bahasa Madura. Rasanya apa nih orang pelanggaran kiai? Kan gitu ya? Ketretan gitu kiai. Tanya aki bisi ibu. Mau kemana Bu? Mon alakoh kan bahasa Madura, bekerja bahasa Indonesia, bahasa Madura kan alakoh. Karena todus kesehatannya, mau kemana Bu? Mau berlaku ya. Mau berlaku ya. Sama siapa Bu? Aduh bagi tanya ki boleh. Sama siapa Bu? Bersatu ya. Sendirian maksudnya ki mama. Timun ke bahasa apa nih ke cok heran lagi karena bedereng nyuates berangkat ke Jakarta. Orang Madura itu walaupun banyak yang kurang pinter tapi akalnya banyak kiai. Depak ke Jakarta terus melihat CD kaset CD roh. Tidak pak ke Jakarta Kiaiatullah Pak tanya, Bang, ini berapa Bang? Yang mana Pak? Yang ini, yang lagu dangdut. Jawab bisa jual goceng Pak. Tak kerja, aduh, goceng je berapa ya nih? Karena bahasa Jakarta goceng itu kan 5.000 Kiai. Cuma si Madura tak ngerti Pak. Todus nyari pole ke sebelah. Nah, kalau yang ini Pak, goceng. Aduh yang goceng boleh. Seberle berpasar goceng kiai. Karena ring Madura akal tak korang.
kok takut kalah kalian setiang kok sekal ngakalan naik kok. Dek, ini tadi CD-nya berapa dek? Goceng be. Oh iya, iya. Bagaimana? Ya kalau begitu saya tawar nang ning nung saja. Tak kerja saya jual. Tuh, nang ning nung berapa ya kok? Jadi yang jualan nanya, saya jualan tanya, Pak, Bapak nawar nang ning nung kan dek? Iya nang ning nung dek. Nang ning nung itu berapa? Nah itu dia deh, makanya saya pakai nang ning nong. Kalau goceng berapa? Goceng itu 5.000. Oh kalau begitu nang ning nong 3.000 deh. Hidup orang Madura. Tak kurang akal meneng Madura mau lemang kieu boy akal bodai sor bejo cerita Madura galur ya lagi saya Jepang lain boleh. Areng Madura mangkat ke sor bejo ajualan semangkah. Si pipir yang Madura tak oneng mitong dia. Cuma akal banyak. Beda orang ngobengenah ke semangka. Bu, jual semangka ya. Oh iya dek. Kalau yang hijau ini semangka dek. Kalau agak pucat ini namanya melon nih. Berapa 1 kilo? 1 kilo cuma 5.000 dek. Oh iya ya. Saya minta yang paling besar bu. Iya. Lah susah, aduh pas berempel kiri ya. Panen timbang ke mama 7 kilo. Tanya Aki bi saya jual. Berapa kilo bi? 7 kilo. Jadi berapa semuanya? Balik katanya si Madura. Adik sekolah kan? Iya sekolah bu. Sampai mana sekolahnya? Kuliah bu. Ya masa 5.000 kali 7 kilo ndak bisa ngitung ya. Padahal si bibi saya tahu ngitung. Ya kalau 5.000 kali 7 kilo kan 35.000 Bu. Oh berarti pinter, sama dengan punya saya. Tiba-tiba plastik ke wahid. Plastiknya kan tepes mangken kiai. Karena semangkana berok geger semangkana pocat. Kikir semeleh. Wah sampean ini udah bohongin saya bi. Loh gimana saya bohongin sampean dek? Sampean bilang tadi semangkanya merah, ini kok pucat. Nah itu dia masalahnya deh. Orang jatuh saja pucat deh, apalagi semangka yang jatuh. Ring Madura pun ke kiai akal lah banyak. Titimun sampai ke mama kalah tak masuk akal. Lepas keluar nang ning nong lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa saya mau sampaikan ini Pak? Bahwa Madura dengan sejarahnya yang panjang mampu memberikan kontribusi bagi sebuah bangsa bernama Indonesia. Dari sisi ilmu pengetahuan tidak kurang ulama-ulama yang berasal dari tanah Madura, terkhusus kepada guru mulia kita semuanya Hadratus Syekhana Khalil Bangkalan yang melahirkan santri-santri linuih, santri-santri yang menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, menyebar ke seluruh dunia. Bahkan ini menunjukkan bahwa Pulau Madura walaupun pulau kecil di ujung timur Pulau Jawa mampu memberikan semangat yang luar biasa bagi sebuah bangsa dan negara, bahkan bagi agama yang luar biasa, yakni agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Untuk apa kita malu mengakui orang Madura? Saya di mana-mana kalau ditanya, Pak Kiai dari mana? Saya jawab, saya orang Sampang, Pak. Sampang di mana? Di Madura, Pak. Berarti Madura, benih, Pak. Saya ring Sampang. Madura, Sampang. Madura kan Pak Kiai? Iya, pokoknya Sampang, Pak. Pokoknya Sampang, Pak. Ditanya, iya Pak Kiai. Pak Kiai orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Sukunya 2. Kok bisa? Iya kan ngan kacir ke. Oh aja sokok ya. Wong Madura itu kan memang suka apa Pak ya? Saya hadir di tengah masyarakat di Kalimantan Barat. Bahkan saya keliling Indonesia, saya keliling beberapa negara. Kiai Muhammad mohon doa dan restunya Kiai.
Mudah-mudahan saya ini istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin mengedepankan rahmatan lil alamin sebagaimana ajaran Allah dan contoh langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya tugas kita para santri, para alumni santri, para wali murid, yuk mari kita hidupkan semangat berilmu, semangat yang ditanamkan oleh ulama-ulama salafus salih kita semuanya, para muassis-muassis kita, para orang-orang yang memperbaiki akhlak dan amaliyah kita. Maka tema malam ini, merawat tradisi dan menjaga sanad keilmuan, itu menjadi penting. Di tengah kehidupan hari ini, problematika kehidupan sosial masyarakat makin luar biasa mak. Beni cuma neng Pontianak, bahkan sekarang makin Kak Dintoh, umat Islam menghadapi sebuah dilema yang besar. Di saat pondok pesantren bersusah payah puluhan tahun, ratusan tahun menjaga semangat dan tradisi keilmuan serta sanad keilmuan, mendidik anak kita, dunia mana, negara mana yang mampu mendidik santri, menjaga santri sampai 24 jam, dan itu hanya ada di Indonesia yang bernama pondok pesantren. Gak ada di dunia ini Pak, kecuali hanya di Indonesia Pak. Ini kadang-kadang kita ini tidak pandai berterima kasih. Kadang-kadang ini kita tidak pandai bagaimana menghormati guru. Kita tidak pandai bagaimana menghormati orang-orang yang memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Oleh karenanya jaga akhlakmu santri, jaga akhlak kesampian. Sealim apapun kita hari ini, tak layak kita disejajarkan dengan guru, apalagi dibandingkan dengan guru kita. Ibnul Mubarak sudah mengingatkan, nahnu ila qalilin minal adab wajubinna ila katsirin minal ilm. Aku lebih senang melihat seseorang walaupun ilmunya sedikit tapi adabnya baik, dibandingkan dengan orang yang ilmunya banyak tapi di dalamnya tidak punya adab. Adab keilmuan itu, adab bagaimana menjadi murid dan santri itu hanya ada di pesantren, karena pesantri itu terambil dari bahasa Sanskrit yang terambil dari kata sastri. Sastri artinya orang yang hidup di jalan Tuhannya. Sementara dalam bahasa Jawa kuno disebut cantrik, artinya orang yang selalu mengikuti petuah sang guru. Berasal dari semangat kalimat ini menunjukkan bahwa santri punya keterikatan atau ilaqah ruhiyah, ikatan batin yang kuat antara dirinya dengan para guru. Maka semangat malam ini, yang saya yakin ini rata-rata adalah santri pondok pesantren ini dan pracen, mari kita bersatu padu menjaga tradisi keilmuan ini, tapi tetap menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Contoh beliau sebagai seorang ulama, seorang kiai, pengasuh pondok pesantren, tapi beliau juga berkiprah di bidang politik. Berapa kali panjenenganipun kiai di DPRD provinsi kiai? Subhanallah, 2 kali provinsi, dan itu santri. Dan memang saya dengar kemana-mana kiai mama ini selalu pakai sarung, karena tradisi dan ciri khasnya santri itu sarung. Celep kiai, oh AC kiai. Lambe dan gule kinto abid sabini ya bu, margane santri. Bu ibu mun laman tua pasti melereng soki. Bu ibu biasanya mun meleman to melereng soki. Mun santri Al Faisalia ku itu le. Arah apa bu? Duh, jauh santri. Paling cuma andalan sarung ya. Bu, jangan lihat sarungnya. Hah? Lebih jelas dul. Apa dul? Santri jangan dilihat sarungnya, tapi harus dilihat benih berokanah. Lalu saya punya mama, jangan sarungan celep gitu pak. Kemana-mana saya pakai sarung pak.
sampai sering nih bini kita andi celan nabi bedeh kimi asarongan ya pola bedo orang asal limruai. Ingat para santri, halo santri, ini santri apa nih, Darussalam semuanya ya, santri Darussalam ya, santri Darussalam saja panjenengan. Oke. Bisa bahasa apaan panjenengan? Inggris. Saya tes bahasa Inggris. Kalau aku cinta padamu, I love you too. Jadi malah tak ngantokin togi. Nah, santri menikah mak, santri menikah saking estoh dek para guru, bendek para kiai. Penapa saos saya terima dari guru terima. Lambe gula kedua tetangga neng Paritwan Salim. Paritwan Salim kini tuh kiai masuk wilayah Pontianak Utara. Mayoritas kita Cina Madura. Berdisitung kiai asalnya pun dari Lomair kak dinto. Saya sampai Kiai Subki, potran Kiai Zayyadi. Kiai Subki penikah alengki neng Paritwan Salim Siantan. Kiai Subki penikah kiai yang sangat dimuliakan dan dihormati oleh masyarakat. Beda tetangga nanya ma api yau teng Cina. Nikah cerita Cina mak. Saya cerita akhir maksud dan kula nikah orang mun yakin apa abai pasti teti mak. Teti si api yau gila pengusaha ke mama. Api yau ini pengusaha bangkrut. Suatu pagi dia datang sama Kiai Subki. Ki laku api ya, benih kalau datang ke Kiai Subki. Selamat pagi Pak Kiai. Selamat pagi api ya. Beda apa ya? Halah. Tuhan aku tak baik Tuhan aku tidak baik Loh, kenapa tidak baik? Dulu aku jadi orang kaya. Aku punya usaha maju. Duit aku banyak. Aku sudah 2 tahun bangkrut Lah 2 tahun bangkrut. Teti cepon Kiai Subki, kamu datang ke sini mau ngapain? Pak Kiai, aku minta doa Doa apa ya? Engkau kan Islam, kaki kan Konghucu. Ya, bolehlah tak apalah. Yang penting Tuhan punya kasih Aku minta sama Tuhan aku dia tak kasih Siapa tahu Tuhan Pak Kiai baik. Aduh, dia punya Kiai Subki beri keleroh, beri lagi alibelian dia. Teti si apiau atanya, Pak Kiai boleh kasih aku punya doa? Boleh. Teti ke mama, dia punya Kiai Subki situng. Piau, mulai besok kamu baca Fatihah. Bagus. Berapa aku baca 1000 kali. Banyaknya. Akan biar cepat kaya. Oke. Seapi yau taatanya napa Fatihah. Kesubki kita jelas lagi api yau lemole. Aduh, dia bener Kesubki keleror ya. Bingko kita jelas lagi apa Fatihah. Maksud Kesubki kan tak mungkin cecek lecena. Pon totok cerita Kiai oleh 2 tahun api yau dateng. Assalamualaikum Pak Kiai. Tak kerjet Kiai Subki. Kamu siapa? Apiau yang mana? Pak Kiai boleh lupa Aku dulu datang ke sini minta doa sama Pak Kiai biar aku cepat kaya Jadi bagus. Gala-gala doa Pak Kiai aku baca Tak kerjet Kiai Subki. Aku kasih Fatihah kan? Baca berapa kali? 1000 kali Kamu baca apa? Sesuai petunjuk Pak Kiai suruh baca Fatihah 1000 kali. Iya, kamu baca gimana? Fatihah 1000 kali mak. Soki apiau. Pola ngete sering sampang. Nah ini menunjukkan apa Pak? Bahwa dia yakin, bahkan hakul yakin.
Masa ke mama nggak yakin sama doanya, Pak? Saya dari Pontianak jauh-jauh ke sini biar ini jadi video viral, Pak. Saya dukung ke mama, Pak. Kencak kalau pai para tim tiket pesawat 1.500.000 kali telok gitu ini. Nah, oh ini bisa gitu. Entar gue lagi nak kajian. Kenapa saya sampaikan begitu? Ilmu sudah jelas. Sanad keilmuan apalagi. Kontribusi di masyarakat lebih dari kata jelas. Kemudian pengalaman di pemerintahan apalagi. Pengalaman sebagai anggota DPRD sudah lebih dari kata cukup. Lantas apa yang kita ragukan? Tinggal sekarang bismillah saja. Mudah-mudahan doa antum semuanya, doa panjenengan sedaja dan dukungan panjenengan sedaja menjadikan beliau sebagai bupati Kabupaten Sampang, dan mudah-mudahan Sampang ke depan semakin maju. Boleh saya berpantun, Pak? Orang Pontianak biasa berpantun. Mengayuh sampan biar melaju. Ya kalau lah. Membeli lemak di kota Sampang. Kalau Kabupaten Sampang ingin lebih maju, pilih Kiai Mama yang asli orang Sampang. Saya ini kalau mau dukung orang ya dukung, Pak. Saya nggak nanggung, Pak. Karena yang saya pandang adalah pesantren ini, semuanya pesantren yang di Sampang, mudah-mudahan kelak ketika Allah meridhoi beliau sebagai pemimpin di kabupaten ini, pesantren, madrasah dan pendidikan Islam kualitasnya semakin lebih baik. Dan itu harapan umat, Kiai. Panjenengan ipun pasti paham ngoten, Pak Yai. Mergo napa, Pak? Kula kali panjenengan sedanten niku. Kita semuanya ini, Pak, bukan orang alim, bukan orang solih, tapi walaupun bukan orang alim dan orang solih, tetap menjadi jamaahnya para orang alim dan orang solih. Apalagi, Pak, saya ini terus terang, ketika saya mendengar Kabupaten Sampang begini dan begitu, kemudian tadi pagi saya jalan-jalan ke kota Sampang, luar biasa. Saya melihat masyarakat Sampang luar biasa, pembangunan ekonominya semakin berkembang, dan saya lihat juga semuanya berubah. Maka harapan besar tentunya ini akan semakin lebih baik di masa-masa yang akan datang. Saya kalau kemana-mana, Pak, saya selalu mengingatkan, jangan lupa asal usulmu. Kemanapun engkau jauh melangkah dan dimanapun hari ini engkau berada, dan seperti apapun keadaan dan kondisimu hari ini, ingatlah kampung halamanmu. Ternyata sebagaimana ulama-ulama salih terdahulu selalu bangga dengan kampung halamannya. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa beliau menisbatkan dirinya namanya kepada Jailani? Karena beliau lahir di Jailan. Kenapa kemudian imam-imam seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani menyandangkan nama Asqalani? Karena beliau lahir di Ashkelon yang hari ini menjadi wilayah kekuasaan Israel. Kenapa kemudian Ibnu Jarir At-Tabari disebut At-Tabari? Karena beliau lahir di Tabaristan. Kenapa Imam Nawawi menyebutkan Nawawi? Karena beliau lahir di satu tempat yang bernanawa tidak jauh dari kota Damaskus. Kenapa kemudian ulama-ulama seperti Al-Ghazali menamakan dirinya Al-Ghazali? Karena beliau lahir di Ghazal. Apa susahnya orang Sampang? Apa susahnya aing celep? Aing celep ini. Ini kan nama kampung apa desa, Kiai? Kampung. Suatu hari siapa tahu Ramujib jadi ulama besar, Kiai Haji Muhammad Jibril Al-Ain Celepi. Macam agak repot Ki. Anu banyak gelo pola Al-Ketapani tengki. Tanah apa, Mak? Coba ampo todus, Mak. Dan gula nih terus terang di mana-mana saya ngakui, Pak, saya Madura. Loh, salahnya jadi Madura di mana? Ada yang salah jadi Madura? Nggak ada. Mestinya jadi orang Madura bangga, Pak.
Mestinya orang Madura itu semakin membanggakan diri karena prestasinya yang hebat hari ini, Pak. Orang Madura bisa ada di mana-mana dan punya tempat di mana-mana karena orang Madura siap maju dan bergerak dan membuktikan bahwa orang Madura juga sama di bangsa dan negara yang kita cintai ini. Orang Madura punya etika dan sopan santun yang tinggi, Kiai, terutama santri. Abah saya berguru kepada Allah yarham Kiai Marzuki. Kiai Marzuki Kak Dinto asli Malang, Kiai, cuma boyong dek Pontianak. Kiai Marzuki kento agaduan murid rame, termasuk seangkatan sareng Abah Abdina tahun 50. Beda santri ini Kiai Marzuki Kak Dinto tak pati paham bahasa Madura si halus. Saya ketelu ini kenyaman apa deh? Salam, jelam, kalam. Nyaman apa deh? Jadi karena penikah manut dek tebune Kiai, tebune Kiai Marzuki, lam, salam, jelam, kalam, soro kebudih ngalih somor, ngalih kolam, jelam, salam, kalam, ngalih kolam. Jadi waktu ngalih kolam ke mama, taoning cek Kiai Marzuki Rabu ya tesa kolam. Ingki saya hanya santri karena kerja, mak. Kerja apa nih? Kemenai tanah ke atas, yonta lagi. Tahun ning cek beda Kiai. Ropane celot panika kena karaina Kiai. Tuh ke Kiai. Jaga jaga kena. Tak kerja. Allahu Akbar. Beda Kiai. Totok ngali kolam. Debune Kiai naik. Sepenting aing keluar. Engki Kiai. Ini kebahasan mun bahaya nah orang Madura tak oning cak Madura. Jadi Kiai mereksanin pola bercelot etang mua kana engki edimah esetiin beko. Serius nih Kiai, kejadian tahun sebitak perang lengkong sebitak ibundim malam ano Kiai esetin di malam matanah kan bahaya Ki Mujib. Nah ini kan penting ngahula sareng panjenengan tradisi bahasa yang halus yang punya strata bahasa cuma 3 di Indonesia, Kiai. Sunda menggunakan tingkatan bahasa yang disebut dengan strata bahasa, Jawa menggunakan strata bahasa, tingkatan bahasa, Madura menggunakan strata atau tingkatan bahasa. Itu menunjukkan bahwa orang Madura itu punya adab dan etika yang tinggi. Ditunjukkan dari mana? Dari bahasanya yang punya strata. Jangan keliru, Pak, bahwa dibalik sikap orang Madura yang berkarakter keras ternyata ada kelembutan sikap. Karakternya memang keras. Saya kalau ditanya dan gula minang kayak tanya kisah jamaah di luar komunitas Madura, Pak Kiai, kenapa orang Madura itu karakternya keras? Saya jawab dengan alasan ketika bicara tentang apa ya, kultur tanah Madura. Tanah Madura itu pulau yang sangat gersang sih. Orang Madura kalau mau bercocok tanam harus menggali tanahnya dulu, buang batunya, buang kerikilnya, baru diolah, baru bisa ditanam. Nanti turun ke laut berhadapan dengan ombak yang ganas yang luar biasa. Nah itulah yang membentuk salah satu karakter khusus orang Madura yang keras di dalam bekerja. Artinya apa? Orang Madura penikah insya Allah tak milih kelakuan, sepenting halal. Jelas orang Madura itu punya kehormatan, maka jaga kehormatan orang Madura melalui apa? Yuk santri-santri belajar. Santri harus sabar, ikhlas dalam mencari ilmu Allah. Insya Allah ilmu sampean nanti barokah. Santri putra juga begitu. Sampean harus bangga jadi santri, harus merasa bangga menjadi santri Darussalam. Karena pesantren Darussalam ini bukan pesantren biasa, dan insya Allah di Pontianak ini sudah ratusan Kiai alumninya Kiai, sama dengan Nazhatul Tullab di Pontianak ini banyak sekali santri-santrinya, dan kami sering berinteraksi.
dan kula sareng alumni sebenarnya Madura, alumni dari Cebeh, alumni dari Jakarta, bener kenangan lain Kak Dinto, hubungan kami baik Kiai. Kenapa? Yang namanya santri dari asal usul manapun dia mondok, insya Allah nanti sanatnya ketemu. Saya berguru kepada Kiai Haji Rusdi Wahid, Kiai Haji Rusdi Wahid berguru kepada Kiai Yahya Sabrawi Ganjalan Gondang Legi Malang. Kiai Yahya Sabrawi itu berguru kepada Kiai Khozin Panji Buduran. Sanad keilmuan saya juga nyampe ke Buduran. Berarti sanad keilmuan saya dengan Kiai Ayatullah sama. Nasab guru kami sama, nasibnya beda. Nih ke Kiai asli, nih ke PHP. Kiai Mujib Kiai asli Pak, langkong-langkong ke mama. Nah nanti yang bingung kalau sambutan bupati. Kepada yang terhormat nama lengkap Kiai Kiai Haji Muhammad bin Kiai Muafi Zaini, pengasuh pondok pesantren Nazhatul Tulab Prajen Camplong Sampang Madura plus bupati. Kan payah saya nyebut Kiai. Jadi langkung saya bupati saus thank you Kiai. Thank you. Lah tahu saya banyak thank you Pak. Kepada yang terhormat Bupati Sampang Madura, kan lebih simpel Pak. Thank you. Milana mulai lekuk jak kelopai Pak. Jaki istihara boleh Pak. Lagi pan istihara pagi kan lebih amplop empian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini sudah jam berapa ini? Kenapa Pak? Kalau 11 kalau 10 udah remah Pak. Oh setengah 10 lagi. Dapat sekone iki. Jadi ten kula ta'abid ki. Kadin to ki? Oh bahasa Sunda kita keluar. Ibu-ibu, ibu kumaha ya sadayana sehatnya ta mangga kieu dangukeunnya. Hah? Ta ibu-ibu sadayana siapa tahu di dia teh ada orang Sunda nya janten santri teh kieu modelna teu punya. Janten santri teh kedah ngiring, kedah ikut, kedah sareng saha, sareng para ajengan. Ajengan teh dalam bahasa Indonesia nama kiai. Kumargi naon kiai teh mah insyaallah hamba Allah anu sholih, hamba anu sholih insyaallah menunjukkan dirinya dekat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Bu? Ya, gunana apa Pak Nariayun? Ya, nih, yuk. Yang berbahasa Padang teh kieu nya, kok jadi bahasa Sunda ya? Ajo. Apa kabanyo? Ngerti. Indah apa-apa lah Ajo. Udah, uni udah. Orang Islam Indonesia ki. Orang Islam yang ada di Indonesia macam-macam tak ngerti bahasa Padang Kiai. Oh aliong. Cerita aliong gula kento Kiai pernah mendapat tuduhan luar biasa, tapi saya tidak menjawab karena saya santri NU. Santri NU itu kalau dituduh seperti apapun senyum ya. Banser itu mau dituduh seperti apapun jangan dilawan, senyum saja. Sebab kalau NU melawan, NU itu membalas, lebih keras balasannya dan itu bahaya Pak. Saya dituduh liberal Kiai gara-gara saya hanya mengingatkan Indonesia ini 80%-nya Muslim, 20% kurang lebih itu beda, ada yang Katolik,
ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Yuk kita ayomi, tunjukkan bahwa Islam itu mencontoh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya hubungan baik, punya hubungan dekat dengan siapapun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ditekan di Madinah oleh orang-orang musyrik Quraisy, Rasulullah mengirimkan delegasi ke satu tempat yang bernama Habasyah, yang hari ini menjadi nama negara Ethiopia. Sesampainya di sana, siapa yang menerima? Raja Kristen yang bernama Najash, dan dilindungi, Pak. Hubungan Nabi SAW dengan orang-orang Nasrani baik ketika di Madinah bahkan. Nah, kebetulan saya punya tetangganya mana Aliyong. Serius engki, tetangga abdi nekento Aliyong, sebelah kacer Aliyong, sebelah kanan penikah Siabun. Saya ada penikah Heri ben Heritan, pampak cen apa? Jadi situng waktu, nikah cerita dua boleh, Pak. Cerita dua boleh. Jadi si Aliyong kadinto kiai, biasanya menabihi laku, lakaran ngantos ten gula kiai, pengira laban, pengira paker gitu. Selamat pagi Pak Kiai. Pagi Liong. Pak Kiai sehat-sehat. Pak Kiai tidak kemana-mana? Enggak Yong. Oh, sambil nyuci mobil dia. Pak Kiai boleh tanya kah? Boleh. Mau tanya apa Liong? Mau tanya tentang doa umat Islam ho? Aduh hari tua boleh dia. Tanya apa Liong? Kenapa orang Islam itu susah kaya? Hah? Kenapa orang Islam susah kaya? Ya, kaya itu Pak Liong di dalam Islam tidak dilarang. Mau kaya mau miskin, Islam tidak melarang. Tinggal bagaimana mencari kekayaan itu sesuai apa tidak dengan hukum Allah. Apakah dia melanggar perintah Allah apa tidak? Persoalan banyak atau sedikit bagi umat Islam nggak apa-apa, yang penting mereka itu ikhlas menjalani hidup. Oh, kalau kata Aliyong gimana? Jangan malah Pak Kiai. Enggak. Kalau kata saya orang Islam susah kaya, dia minta tangannya minta sama Tuhan tapi kepala geleng-geleng. Agak tersinggung abdi Kiai. Mi deui Liong. Coba orang Islam dia tangan megang gini, dia angkat, dia punya tangan, kepala geleng-geleng, oh itu zikir Liong, namanya la ilaha illallah. Iyalah, mana Tuhan kasih tangan minta pala enggak mau, aduh laku ngajak atau karya kok tuh dedek hula panik ke Sampang Pontianak Kiai, agak lemes sekoni mau kena kelebun pelanggaran Kiai. Biru. Kalau gitu saya boleh tanya sama Liong? Boleh. Liong, kenapa orang Cina itu kaya semua? Orang Cina tak ada haram, orang Cina sebuah boleh. Oh, boleh semua. Mana dalam ajaran Cina ada haram? Orang Cina itu semua usaha boleh. Karena kenapa kata orang Cina harus kaya? Nanti mati harus bawa duit, kok bisa Liong? Orang Cina mati mahal lah, maka orang Cina semuanya mesti kaya. Oh, terus doanya gimana? Nah ini doa orang Cina mantap. Dia pagi-pagi jam 9 ngadap timur, jam 7 dia mulai lihat matahari. Lihat matahari Pak Kiai. Kok ngadep timur? Ya kan matahari terbit timur, berarti di timur ada rezeki. Dia bakar dupa, dia bakar hiyo gini timur. Dia minta sama dewa timur, dewa timur tak kasih, minta dewa barat. Barat tak kasih, minta selatan. Dewa selatan tak kasih, dewa utara. 4 dewa. Umat Islam Tuhannya cuma satu, tak kasih sama satu Tuhan susah kata dia. Terus kalau 4 dewa tak kasih, 4 penjuru lagi.
Orang Cina kalau minta doa itu Pak Kiai 8 dewa diminta. Terus kalau nggak ngasih, ngancam, boleh sama dewa, boleh ngancam. Maksudnya dupanya naikin. Tuhan tak kasih aku bakar. Maka orang Cina kaya. Patut minta sugi ya Cina. Robana Tuhan orang Cina belum patuh Kiai. Pas sambil ngancam dewa cepon montai beri yo berdewan lah. Tapi itu persoalannya liong. Umat Islam itu melihat harta dan kekayaan bukan pada jumlah, tapi pada nilai dan manfaat. Apakah rezeki yang ada untuk dirinya itu manfaat atau tidak? Kalau hartanya banyak, rezekinya banyak, tapi tidak manfaat dan itu jadi mudarat, umat Islam nggak mau. Walaupun sedikit, sama dengan ilmunya santri. Walaupun kita tidak alim, walaupun kita tidak hebat, tapi walaupun sedikit, yang penting diamalkan, insya Allah barokah. Maka dasar para ustadz, para kiai yang mengajarkan kepada kita adalah barokah di dalam menuntut ilmu. Maka tujuan kita hadir pada malam mangkin, kula sarang panjenengan sarang ajunan setuju saya hadir nang malam ngangkin Kak Dintoh tade lain selain ngarep ben ngamri barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wasilah ulama-ulama kita, para orang-orang salih, kiai-kiai kita yang pernah mendidik dan membesarkan kita dengan ibadah dan ilmu pengetahuan. Maka oleh karenanya milan Kak Dintoh para Rabu, para tretan, para santri, sampai santri kiintoh putus harapan. Tolong Pak Kiai, karena ini menjadi masalah di Indonesia hari ini Kiai Mama, jika Allah mentakdirkan panjenenganipun menjadi bupati Kabupaten Sampang, bagaimana sinergitas? Karena sekarang ini Kiai bahaya judi online. Kalau yang sudah pada tretan peseraan senoro tade oleh tade model lah. Ini kemangkin masalah besar ki Wahid. Pontianak ini luar biasa mangkin. Pontianak luar biasa mangkin. Anak-anak seumuran belasan tahun ini Kiai ndak pulang-pulang Kiai. Tak lemole Kiai, taman pleman ndak pok compon penikah. Napa saya tekuk cuma nekuk HP. Saya kelako penapa engki penikah. Bahkan data terakhir, data sedibudi mangkin penikah bu. Milan yang penting memasuk anak ke pesantren mangkin Kak Dintoh kurang lebih 100.000 anak neng Indonesia umur 10 tahun ke bawah Kak Dintoh norok judi online. Ini kanak-kanak penikah umur 10 tahun ke bawah engki musa dewasa jutaan pun. Nilai transaksinya bulan kemarin mencapai 400 triliun. Karena kemudian ini diblokir oleh pemerintah melalui lembaga berwenang, makin agak kurang 290 triliun transaksi per bulan, dan itu bahaya. Supaya tak bahaya bagi anak dan badan kau serang panjenengan sedaja pengaji, pemasok pondok, pemasok pesantren, insya Allah aman. Orang yang sepo sebagai pok compok aman, emak sareng ibu sebagai compok aman. Tinggal adu aki ke Allah manter muka anteti orang si ahli ilmu, si ahli ibadah, si ahli takwa, ben ahli dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mila Kadintoh para Rabu, para tretan setuju, sebagai penutup dari pertemuan kita malam hari ini, saya beserta rombongan ada 3 orang dan kula dari Pontianak kita telur orang kita Kiai matur sekelangkung sangat langkong-langkong dek selera epon Kiai Ayatullah Mubarak serta Kiai Muhammad Jibril serta seluruh majelis keluarga, para alumni dan seluruh simpatisan pondok pesantren. Mari kita jaga pondok pesantren ini baik-baik. Kita buktikan bahwa kita ini mencintai guru kita. Jangan hanya di lisan saja, betul kata beliau, tetapi sampai ke dalam darah, sampai ke dalam tulang sumsum, sampai ke dalam hati. Karena insya Allah guru-guru kita kelak inilah yang akan menjadi sebab dan wasilah bagi kita semuanya mendapatkan keberkahan hidup, mendapatkan keberkahan ilmu, dan insya Allah keberkahan di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Jangan lagi ada istilah mantan santri.
Jangan lagi ada beristilah mantan kiai. Jangan lagi ada kata-kata yang tidak enak. Tunjukkan bahwa kita adalah santri yang baik. Tunjukkan kita adalah sebagai santri yang selalu sam'an wa ta'atan, yang sami'na wa ta'na. Walaupun kita sudah lama meninggalkan pondok pesantren ini, tetapi hati kita, jiwa kita, fikiran kita masih selalu bersama guru-guru mulia kita. Lebih-lebih saya perhatikan ini, subhanallah nih Pak. Pontianak tak mangki pesantren kata mereka Pak. Nih. Kan tiba nikah tak mangki Pak. Ini kesahaya luar biasa pembangunan fisiknya. Tapi walaupun saya belum sampai ke Nazhatul Tulab, siapa tahu saya bisa silaturahim dengan beliau, minta barokah kepada beliau. Saya memang selalu mencita-citakan bisa datang ke beberapa pesantren dan bahkan mungkin seluruh pesantren, karena saya ini sangat mencintai pesantren. Saya lahir dan besar di pondok pesantren. Jadi apapun ceritanya, dimanapun saya bertempat, dimanapun saya mencari rezeki, dimanapun saya duduk, dimanapun saya bersama orang lain, saya tetaplah santri, karena santri adalah cikal bakal manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mari kita berikan semangat untuk pondok pesantren tercinta, pondok pesantren Darussalam Al-Faisaliyah. Tepuk tangan untuk Darussalam. Nanti para alumni yang ada di Pontianak, mungkin kita bisa bersama-sama menggemakan dan menggaungkan pesantren ini. Saya juga punya niatan dan tujuan yang sama. Bagaimana pesantren-pesantren yang ada di sekitar saya sama Anda semuanya bisa semakin lebih baik di masa-masa yang akan datang. Jangan khawatir menjadi santri, sebab santri pasti dibutuhkan oleh siapapun di setiap saat, setiap zaman, setiap waktu, bahkan setiap kesempatan. Santri adalah pemilik Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah itu pasti karena saya yang awam dan bodoh. Semoga pertemuan ini bukan hanya sekedar menjadi kenangan, tetapi menjadi semangat dan spirit bersama untuk menjadikan masyarakat Kepulauan Madura. Ngapunten Kiai, kalau penduduk Madura niki sedanten berapa Pak Kiai? Seluruh kurang lebih 4 juta. Luar 4 juta yang Kiai? Yang mukim 4 juta Bu. Padahal Kalimantan Barat itu, kampung saya lahir, Kalimantan Barat itu kalau diukur dengan Pulau Madura mungkin luasnya 30 bahkan 40 kalinya. Saking luasnya Kalimantan Barat. Kalau dari Pontianak mau ke Ketapang Kiai harus pakai pesawat. Kabupaten itu Pak. Dari Pontianak ke Kota Sintang Kabupaten harus pakai pesawat. Dari Pontianak ke kabupaten terjauh Kapasulu harus pakai pesawat. Penduduknya cuma 5 juta Kiai. Banyak noten dari mana sana Kiai. Tapi Madura ini hebat. Madura luar biasa, dan tepuk tangan untuk Madura. Seborana, seborana. Matur sekelangkong ben matur ke pengoporah. Minangka dari awal penapa saya pada Pak sareng badan kaulah banyak salah banyak khilaf. Nyoon pengaporah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.